Bagaimana Indonesia bisa masuk menjadi ekonomi nomor 7 besar di dunia di tahun 2030-2035 jika anak-anak mudanya tidak bisa diberikan pekerjaan yang layak? Saya pernah merasakan menjadi pengangguran. Yang dibutuhkan oleh masa depan anak-anak muda kita adalah kesempatan. Oleh karena itu, rumah siap kerja untuk anak muda kita adalah pelayanan terpadu satu pintu. Mereka mungkin bisa diarahkan menjadi wirausaha. Seandainya mereka menjadi wirausaha, mereka bisa bergabung dengan program OKOC. Di Jakarta, OKOC sudah bisa menurunkan pengangguran sebanyak 20.000 di tahun 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang lembaga survei yang ada di Indonesia. Belakangan ini kita lihat lembaga survei bermunculan. Mereka mensurvei elektabilitas, kemudian mensurvei keperpihakan masyarakat terhadap calon presiden nomor urut 1 atau nomor urut 2, yaitu lembaga survei itu mensurvei tentang elektabilitas Capres dan Cawapres 2019 ini, baik itu survei yang dilakukan kepada Prabowo Subianto maupun kepada Joko Widodo. Ini yang sering kita lihat di media sosial, media massa, di YouTube, di Twitter, Instagram. Bahkan di media televisi kita juga melihat hasil survei yang dilakukan para surveyor di Indonesia. Yang disurvei itu adalah calon presiden 01 yaitu Joko Widodo Ma'ruf Amin, dan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Yang menarik teman-teman, kita melihat beberapa hasil survei ini. Ada kelompok tertentu, surveyor tertentu atau lembaga survei tertentu yang memenangkan calon presiden atau wakil presiden tertentu. Misalkan LSI Denny JA, ini kita lihat di beberapa media ini banyak memenangkan Joko Widodo Ma'ruf Amin dalam berbagai surveinya. Ini selalu kita lihat seperti itu, LSI seperti itu, sehingga banyak orang bertanyakan, apakah benar LSI mensurvei calon presiden dan wakil presiden itu adalah hasil survei yang independen, hasil survei yang netral, tidak memihak kepada salah satu calon presiden tertentu. Ini yang dipertanyakan masyarakat, sehingga masyarakat menilai apakah lembaga survei yang banyak di Indonesia ini tidak punya keperpihakan kepada capres tertentu atau mereka netral. Jadi di Indonesia kan memang saat ini kita menghadapi pileg dan pilpres, dan yang banyak dibahas di media sosial, media massa ini adalah soal pemilihan calon presiden 01 atau 02, sehingga masyarakat ini dilibatkan, masyarakat ini diberitahu bahwa calon presiden hanya ada 2, dan masyarakat dimohon untuk tidak golput pada pemilihan capres dan cawapres nanti di 17 April 2019. Oleh karena itu, kalau semua rakyat Indonesia nanti memilih dan menekan angka golput, berarti masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, hanya ada 2 yang akan dipilih, Prabowo Subianto atau Joko Widodo. Hanya itu 2 pilihan. Termasuk lembaga survei yang ada di Indonesia kan tentu warga negara Indonesia. Tentunya mereka juga punya keperpihakan, mereka juga punya kecondongan, mereka juga punya kesukaan kepada calon presiden tertentu. Apakah nanti lembaga survei ini secara pribadi memilih Prabowo Subianto atau lembaga survei yang lain memilih Joko Widodo? Hanya ada 2 pilihannya, Jokowi atau Prabowo. Sehingga saya melihat warga negara Indonesia selain TNI Polri ini kan punya hak pilih. Kalau TNI Polri ini benar-benar netral, dia tidak memberikan hak suaranya. Demikian juga ASN, pegawai negeri, ini
yang punya hak pilih tentunya juga tidak netral, seperti guru, kemudian pegawai Pemda ini kan memiliki hak suara, dia tidak netral. Artinya mereka juga punya hak pilih, tetapi aturan sekarang memang ASN ini diminta untuk netral, tidak menyuarakan aspirasi kecenderungannya kepada pasangan tertentu. Jadi misalkan dia mengacungkan 2 jari, ini tidak boleh, 1 jari juga tidak boleh, karena ini bisa menguntungkan salah satu calon presiden dan bisa merugikan salah satu calon presiden juga. Kalau ASN itu memberikan simbol seperti ini 2, karena 2 ini adalah simbol dari Prabowo Subianto, tetapi 1 ini adalah simbol dari Joko Widodo. Nah, ini yang tidak boleh bagi ASN. ASN diminta netral, padahal sebenarnya ASN itu tidak netral. ASN itu punya kecenderungan untuk memilih capres tertentu, jadi tidak netral. Intinya baik ASN, pegawai negeri sipil maupun dari lembaga survei atau rakyat biasa itu punya kecenderungan untuk memilih calon presiden tertentu, apakah Prabowo atau Jokowi, sehingga ini juga berpengaruh kepada hasil surveinya bagi lembaga-lembaga survei yang mensurvei capres tertentu seperti LSI. LSI, orang awam melihat bahwa LSI itu cenderung memilih Joko Widodo Ma'ruf Amin, sehingga orang menilai bahwa orang-orang di LSI ini adalah punya kecenderungan untuk memilih Joko Widodo Ma'ruf Amin, karena melihat hasil survei yang diberikan itu banyak menguntungkan Joko Widodo Ma'ruf Amin hasil surveinya. Jadi elektabilitas Jokowi selalu tinggi di atas Prabowo, selalu tinggi. Nah, apakah LSI ini benar-benar netral atau dia punya keperpihakan juga tidak tahu, karena memang belum disurvei. Karena itu banyak orang yang punya pikiran, banyak orang yang punya pendapat, opini bahwa lembaga-lembaga survei yang ada di Indonesia yang mensurvei capres tertentu, ini harusnya juga disurvei oleh lembaga yang lebih independen. Kalau lembaga survei ini mengatakan saya netral, saya independen, saya profesional, lembaga survei yang lain juga begitu, saya independen, saya netral, saya profesional. Lembaga yang lain juga begitu, semua mengatakan independen, netral, profesional, intinya seperti itu. Tetapi kita juga tidak begitu yakin apakah mereka independen atau tidak, karena mereka adalah warga sipil biasa yang punya hak pilih, yang akan memberikan suaranya pada Pilpres 2019 di balik bilik suara tersebut. Sehingga saya katakan semua tidak bisa netral ini. Dan saya pikir perlu disurvei kembali netralitas lembaga survei yang mensurvei capres tertentu ini oleh lembaga survei di atasnya. Saya tidak tahu di atasnya, tapi yang saya pikir lebih netral adalah lembaga survei luar negeri, karena dia tidak punya kepentingan, dia tidak memilih capres tertentu, yang saya melihat ini lebih netral. Oleh karena itu tidak salah kalau masyarakat menginginkan lembaga survei ini adalah perlu disurvei lagi. Kalau mereka independen, mereka netral, maka perlu diuji lagi oleh lembaga survei di atasnya yang lebih netral, yang lebih teruji, yang lebih profesional, sehingga akan tahu sebenarnya lembaga survei yang ada di Indonesia yang mensurvei capres tertentu ini seberapa netralkah, karena mereka punya kecenderungan untuk memilih menurut saya pada Pilpres 2019, karena mereka warga Indonesia yang oleh Menteri Dalam Negeri, yang oleh pemerintah ini diharapkan semua masyarakat yang punya hak pilih ini harus menentukan suaranya pada Pilpres 2019. Kalau semua masyarakat ini diminta untuk memilih, berarti semua masyarakat warga sipil ini tidak netral tentunya, yang harus menentukan hak suaranya nanti. Itu yang menjadi pemikiran saya. Dan saya juga ingat kemarin sebelum Romahur Muzi ditangkap KPK di Surabaya kemarin juga mengatakan meminta kepada A'agim, Ustadz Abdul Somad untuk netral, untuk menyampaikan opini di publik ini tidak memihak salah satu pasangan calon presiden. Ini yang disampaikan di media sosial, yang orang mengatakan bahwa ini dari Romahur Muzi. Nah, ini termasuk meminta untuk netral, padahal semua warga negara ini tidak netral. Bahkan A'agim menyampaikan
Saya sebagai masyarakat sipil, sebagai warga Indonesia tidak bisa netral. Saya akan menentukan hak suaranya. Karena memilih calon presiden adalah hak pribadi seorang hakim. Dia pernah menyampaikan seperti itu. Dia intinya tidak netral. Dia akan memilih. Dia akan memberikan hak suaranya kepada calon pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju, membawa Indonesia yang lebih adil dan sebagainya. Intinya seluruh rakyat Indonesia diminta untuk tidak golput, supaya memilih pada Pilpres 2019, memilih calon legislatif dan memilih calon presiden. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang netral kecuali TNI Polri yang tidak memilih nantinya. Ini netral karena dia tidak memberikan hak suaranya, tetapi masyarakat sipil ini memberikan hak suaranya. Karena itu lembaga survei yang ada yang telah mensurvei ini yang mengatakan dirinya netral, ini patut dipertanyakan masyarakat karena hasil surveinya sepertinya mendukung salah satu calon pasangan presiden. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat, apakah benar lembaga survei di Indonesia ini yang telah mensurvei calon presiden tertentu ini netral, tidak punya keperpihakan. Ini yang dipertanyakan masyarakat. Nah, itulah teman-teman pembahasan pada hari ini tentang netralitas lembaga survei di Indonesia. Apakah benar-benar lembaga survei yang ada di Indonesia ini adalah netral, tidak punya keperpihakan pada pasangan calon presiden tertentu. Ini teman-teman masyarakat Indonesia yang bisa menilai, karena selama ini juga muncul ada pernyataan lembaga survei itu tergantung siapa yang bayar, siapa yang membiayai lembaga survei tersebut, sehingga bisa memenangkan salah satu pasangan calon presiden. Ini muncul pernyataan-pernyataan seperti itu, sehingga masyarakat mempertanyakan benarkah lembaga survei yang mensurvei capres tertentu ini netral, independen, profesional atau tidak. Ini yang dipertanyakan masyarakat. Dan sekali lagi teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.